kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Menurut banyak pendapat, seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu 1. Kekurangan materi. Karena kekurangan ketersediaan materi, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial. Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika ketergantungan, tertinggal informasi, ataupun tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 3. Kurangnya penghasilan dan Selanjutnya yaitu jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang ketiga yaitu kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Yang keempat yaitu kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Yang kelima yaitu kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki hidupnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi terbatas. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua, masyarakat, pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menyebabkan faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang tidak memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Dampak kemiskinan. Kondisi kemiskinan bisa menimbulkan beberapa dampak atau akibat. Nah, beberapa dampak kemiskinan diantaranya yaitu yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga
masyarakat miskin akan kesulitan dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan. Hal tersebutlah yang dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Yang kedua, banyaknya kasus putus sekolah. Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga akses pendidikan yang tertutup dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. Yang ketiga, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Dengan adanya kemiskinan, maka akan muncul berbagai masalah kesehatan. Adanya peningkatan kebutuhan tetapi tidak terjangkau, maka penyakit yang datang. Contohnya pusing, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatnya tindakan kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan kriminalitas. Dan yang kelima, angka kematian meningkat. Akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin. Dan yang terakhir, konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat kaya. Contohnya seperti mendapatkan akses ke beberapa fasilitas tertentu. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat tersebut akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat sehingga kecemburuan yang muncul. Tingginya kemiskinan di Indonesia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut solusi yang dapat diterapkan dari setiap faktor untuk mengurangi angka kemiskinan di dunia, khususnya di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menggalakkan pertumbuhan dengan cara melakukan atau mempromosikan program keluarga berencana atau program atau KB. Kemudian yang kedua, membuat dan menetapkan undang-undang untuk pernikahan di usia dini sehingga orang-orang yang belum mendapatkan usia tersebut tidak melakukan pernikahan dini. Hal tersebut dapat dilakukan supaya angka pertumbuhan di Indonesia tidak meningkat. Kemudian faktor yang kedua adalah pengangguran meningkat. Nah, solusi yang dapat kita lakukan yaitu memperluas dan membuka lapangan kerja dan juga pengembangan produktivitas tenaga kerja sehingga pengangguran di Indonesia tidak meningkat. Kemudian pendidikan yang rendah. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membuat program wajib belajar, kemudian yang kedua, menerapkan kebiasaan gemar membaca. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu terjadi bencana alam. Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan bantuan berupa donasi kepada para korban bencana tersebut, sehingga dengan adanya bencana tersebut tidak menjadi faktor atau mendorong untuk terjadinya angka kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi. Kemudian yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang rendah. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan pembangunan di daerah yang teridentifikasi pendapatan yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pajak tinggi atau pajak tarif tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kita sebagai mahasiswa yang merupakan penerus bangsa harus memiliki jiwa kepemimpinan yang keberpihakan. Akan sadar bahwa manusia tidak cukup untuk makan saja, tetapi juga pemberdayaan, kesempatan akses pendidikan, akses kesehatan, akses lapangan kerja, kesiapan infrastruktur yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga angka kemiskinan yang semakin tinggi di Indonesia dapat kita batasi atau dapat kita berikan solusi.